Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Ini malam yang malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam keempat dari bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tasyrih, ya. Ilmu anatomi. Yu'rafu diketahui minhu dari ilmu anatomi. Anna a'dha'al insan, sesungguhnya adapun anggota badannya manusia. Anna a'dha'al insan, sesungguhnya adapun anggota badannya manusia. 248 utwan, mi'atain wa samaniyatun wa arba'un, ya. Mi'atain, ya, wa samaniyatun wa arba'un. Utwan. Jadi anggota badan manusia itu ada berapa? 248. Ingat gitu, ya. Waktu urafu, dan diketahui auridatuhu, apa urat-uratnya. Urat-urat. Wasaroyinuhu, sama urat yang ini ada dua, ya. Ada urat untuk tenaga, ada urat yang jadi saluran darah. Saroyin, gitu, ya. Wa aqsabuhu, dan saraf-sarafnya. Wa dauratu damawiyatu, dan perputaran darah. Jadi dalam diri manusia ini darah berputar terus, sirkulasi, ya. Bahasa menterengnya sirkulasi. Ini ada darah yang terus berputar, ya. Ya, ke atas otak, kepala, kaki terus, ya. Tidak pernah berhenti. Kalau terjadi empat ini masalah. Nah, kalau kamu habis duduk, kamu terus semutan. Nah, itu ada karena kurang lancar itu, ya. Semutan kan jadi gak bisa jalan kamu kalau semutan. Wa dauratut tanaffusiyah, dan sirkulasi nafas, perputaran nafas. Perputaran nafas. Wa dauratul ghadhaiyatu, dan perputaran makanan. Makanan masuk lewat mulut, itu nanti sampai di mana? Ya, ke lambung, ke usus besar. Nah, terus itu diputar, digiling, terus didistribusikan. Paham? Dibagi-bagi, dikirim kemana-mana. Wadairatul akliyah, dan dairah, sama dairah ini, perputaran akal. Jadi akal manusia ini mengontrol semuanya itu. Wal hawasul khamsu, dan indra yang 5. Wa nidhamiha, dan sistem atau aturannya indra yang 5. Wal quwa al khassah, dan kekuatan khusus allati fid dimag, yang ada di otak. Wa taqaddama, dan telah lewat al ima'u, apa isyarat atau ya petunjuk, ilaiha, kepada kekuatan khusus di otak. Inda tafsiri lafzi, ketika menafsirkan lafzi Rabbi, ketika menafsirkan lafaz Rabb, min Rabbil alamin, dari kalimat Rabbil alamin. Kan sudah kemarin.
Ya. Wahya, dan adapun kekuatan khusus itu apa saja? Kekuatan khusus yang ada di otak, al-hissul mustaraku, ialah indera bersama. Indera bersama. Ketika kekuatan indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa bersama-sama, itu namanya al-hissul mustarak. Wal mukhayyilah, dan kekuatan berimajinasi. Wal mufakkirah, kekuatan berfikir. Wadzakirah, dan kekuatan mengingat. Zakirah itu zikir, itu ingat. Memori. Wal wahimah, dan kekuatan berprasangka. Hadihi, adapun ini, hiya, adapun dia, hadihi ba'dul ulumit tabi'iyati fil awalimis sufliyati, ialah sebagian ilmu alam dari alam bawah atau alam rendah. Ya. Ingat, kemarin sudah diterangkan alam atas, ya, tentang galaksi, ya, galaksi dan seterusnya. Nah, antara alam atas dan alam bawah ini sama, ya, sama. Sistemnya sama, gitu loh. Jadi kalau di atas ada matahari yang dikelilingi oleh planet, matahari berputar, planet berputar, terus mengelilingi matahari yang lain lagi, dan seterusnya. Nah, sebetulnya di sini juga begitu, di bawah dan di dalam diri manusia, sama. Hadihi, adapun ini, hiya, adapun dia, wa amal awalimul ilahiyatu, dan adapun alam ilahi, falaha, maka ialah bagi alam ilahi, alam ketuhanan, ulumun khassatun, adapun ilmu-ilmu khusus, biha, dengan alam ilahi, tabhasu, yang membahas apa ilmu khusus itu, fi amril malaikati, dalam perkara malaikat. Malaikat ini, malaikat itu alamnya lain, ya, bukan alam kita, ya, alam ilahi. Atau kalau dalam ilmu tasawuf itu bukan, kalau kita ini alamul mulki, malaikat itu alam malakut, Kama satarahu, sebagaimana satarahu, akan melihat kamu kepadanya, urusan malaikat ini, fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah, inda qaulihi ta'ala, di sisi firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika berkata rabbuka, siapa Rabbmu. Kita sudah terlanjur mengartikan Rabb itu Tuhan. Kalau Rabb itu artinya bukan Tuhan. Kalau ilahun itu Tuhan. Kalau Rabb itu pemeliharamu, yang merawatmu, ya. Rabb itu yang merawatmu. Jadi kalau berdoa, ya Rabb, wahai yang merawat saya. Nah, itu. Jadi kalau ya Rabb, Rabbana, wahai yang merawat kami semua. Nah, gitu loh. Paham? Tapi sering diterjemahkan Tuhan. Kan Rabb itu bukan. Ya Tuhan, tapi dalam fungsi tarbiyah, merawat, memelihara, mengasuh. Rabb itu. Dan ketika berkata, ingatlah ketika berkata,
Dud, kamu pindah sini, Dud. Bawa anunya, Dud. Dan ingatlah ketika berkata siapa Rabbmu, perawatmu, pemeliharamu. Lil malaikati, kepada malaikat. Nah ya, di situ. Ini sesungguhnya aku ja'ilun, ialah menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, kepada seorang khalifah, pada khalifah. Nah, ini nanti nggak usah dibahas sekarang ya. Nanti akan ada pembicaraan tentang malaikat di situ. Fasayadharu hunaka, maka akan jelas hunaka di sana insyaallah. Nah, ini harus insyaallah, belum soalnya ya. Maka akan jelas di sana insyaallah jika Allah menghendaki. Anna fi maknal khilafah, sesungguhnya di dalam maknanya khilafah. Jangan alergi sama khilafah ya. Ada sekarang teman-teman kita itu alergi dengan khilafah, ada. Khilafah itu bahasa yang ada dalam Quran. Jadi wah ini, wah ada khilafah-khilafahnya ini. Apa ini HTI? Nah, jangan. Memang khilafah itu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Nah, masalah urusan HTI urusan lain. Kita agak sepaham dengan HTI. Tapi masalah khilafah ini nggak bisa dibuang dari wacana kita. Orang manusia itu justru oleh Allah diciptakan, disebutkan sebagai khalifah. Khilafah itu adalah fungsinya. Khalifah itu subjeknya. Sama dengan kamu itu, kamu disebut santri atau pelajar Islam. Nah, itu subjek. Pekerjaannya adalah belah alam ulwi. Hadhihi, adapun dia hadhihi al-awalimul ulwiyatu, ialah alam-alam atas, wasufliyatu, dan alam-alam bawah, allati tadammanaha, yang mengandung kepadanya lafzul alamin, apa lafaz al-alamin. Lafzul alamin, apa lafaz al-alamin. Jadi Allah Rabbul alamin, yang memelihara alamin, semua alam, seluruh alam. Nah, kamu kalau sekarang ingat alamin, apa? Baik alam ulwi maupun alam Alam ulwi, kemarin malam itu, matahari dan berbagai macam lain-lain. Matahari yang miliaran, yang enggak terhitung, bukan miliaran, enggak terhitung. Enggak bisa jangkau. Ya? Alam sufli, apa? Bumi dan seluruh kandungannya. Yang di atas bumi, tumbuhan, tanaman, hewan, nah, di laut, nah, dan seterusnya. Itu alam sufli, termasuk manusia, karena manusia penghuninya bumi. Ada lagi alam ilahi. Nah, itu nanti khusus. Allah Rabbul alamin. Jadi kamu ingat, kalau mau ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ingat itu semua. Maha besarnya Allah. Wallahu, dan adapun dia Allah al-murabbi, ialah yang memelihara laha kepada alamin. Al-murabbi, ialah yang memelihara laha pada alamin, wal mukammilu, dan yang menyempurnakan bidawatiha, pada dat-datnya alamin. Ala elingo siro, ala elingo siro, fal ya'lamil muslimuna, maka hendaklah mengetahui al muslimuna, siapa orang-orang Islam, fi masyarikil ardi, di bagian timurnya bumi, wa mawaribiha, dan bagian baratnya bumi, annahum, sesungguhnya mereka muslimun, la yahmaduna, tidak memuji mereka Allah, kepada Allah, haqqa hamdihi, kepada sebenar-benarnya memuji. Annahum, sesungguhnya adapun mereka,
la yahmaduna tidak memuji mereka Allah kepada Allah haqqa hamdihi kepada sebenar-benarnya wala yashkurunahu dan tidak bersyukur mereka kepada Allah haqqa syukrihi kepada sebenar-benarnya bersyukur. Nah, gitu ya. Jadi hak itu sebenar-benarnya. Hakikat itu ilmu yang sesuai dengan sebenarnya, itu hakikat. Ya. Jadi kalau kamu mendengar kata hakikat, maksudnya sesuatu yang senyatanya sebenarnya. Mereka tidak akan bisa memuji Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak bisa bersyukur dengan sebenar-benarnya illa kecuali nanging idza darasu apabila mempelajari mereka hadhil uluma kepada ini ilmu-ilmu kepada ini al-ulum ilmu-ilmu kullaha sekabehani apa sekabehani semuanya wa arafu dan mengetahui mereka muslimun wa arafu dan mengetahui mereka kepada suatu tafarru'ah yang menjadi cabang anha dari ilmu-ilmu itu ya akan bisa memuji dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Kan agak tahu. Nah, kalau kamu tahunya hanya sedikit, ya pujianmu ya hanya sebatas pengetahuanmu itu. Semakin besar, semakin banyak pengetahuan orang tentang alam, semakin besar juga pujiannya kepada Allah. Wa arafu dan mengetahui mereka kepada suatu tafarru'ah yang menjadi cabang apa ma'anha dari ilmu-ilmu wantafa'u dan mengambil manfaat mereka biha dengan ilmu-ilmu wa nafa'u dan memberi manfaat mereka. Nah, kalau intafa'ah mengambil manfaat, kalau nafa'ah memberi manfaat. Wa nafa'u dan memberi manfaat mereka annasa kepada manusia bifawaidiha dengan kegunaannya ilmu. Ya. Kalau belum begitu maka alhamdulillah belum sesungguhnya. Ya. Kalau belum mempelajari ilmu-ilmu itu dan tahu dan bisa ngambil manfaat dan memberi manfaat, akhirnya alhamdulillah sungguhan. Wa idan dan ketika itu setelah tahu mempelajari dan tahu yahiqulahum maka menjadi sungguhan, menjadi hak itu apa? Benar-benar lahum bagi mereka ayyakulu berkata mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah tahu alamin maka ucapan alhamdulillah rabbil alaminnya tenanan. Amma idza baku adapun apabila tetap mereka ala jahlihim atas kebodohan mereka walam ya'rifu dan tidak mengetahui mereka hadhil awalima kepada alam ini. Kalau mereka masih tetap atas kebodohannya, ya maka kebodohan ini harus ditinggalkan. Ya, kamu belajar itu niatnya apa? Supaya tidak bodoh, gitu loh ya. Supaya tidak bodoh. Adapun apabila mereka tetap atas kebodohannya dan tidak mengetahui alam ini, wala nidhamaha dan juga tidak tahu, wala dan juga tidak nidhamaha kepada aturan atau sistemnya alam, wala dan juga tidak nidhamaha kepada sistemnya alam, fal ya'lamu maka hendaklah mereka mengetahui siapa muslimun
Maka hendaklah mereka muslimun mengetahui anna hamdahum, sesungguhnya adapun hamdahnya mereka, pujian mereka, lafziyun, ialah hanya sekedar kata-kata. Anna hamdahum, adapun pujian mereka, lafziyun, ialah sekedar kata-kata. Wa syukrahum, dan syukur mereka, wa syukrahum, dan syukur mereka, zahiriyun, hanya penampilan belaka, nggak sampai ke hati. Wala atribanna, dan niscaya sungguh akan membuat saya. Wala atribanna, dan niscaya sungguh, ini non taukid, sungguh, atribu menjadi atribanna, dan niscaya sungguh akan membuat saya lah kepadamu, masalan, kepada suatu perumpamaan. Apa? Titik 2, perumpamaan apa? Ida anta, apabila anta siro, ida apabila anta utawi siro kamu, madahtah memuji engkau, imro'an kepada seseorang, imro'an kepada seseorang, fi majlisin, di suatu majlis. Apabila kamu memuji kepada seorang, fi majlisin, dalam suatu majlis, ada pertemuan, kamu muji orang, oh ini gini. Tapi wakana dan ada bihi, ialah di dalam majlis. Wakana dan ada bihi, ialah dalam majlis, man, adapun wong, man utawe wong, man adapun orang. Teman-teman di Facebook ya, kalau ada pertanyaan tulis pertanyaannya ya. Semua anak-anak kalau ada pertanyaan. Wa kana, dan ada fi'ila dalam majlis, man adapun orang, huwa yang adapun dia orang, a'rafu, ialah lebih mengetahui, bihi terhadap seseorang yang dipuji, bihi kepada imro'an, mingkah darimu, wa sa'alaka, dan bertanya dia kepadamu, wa sa'ala, dan bertanya dia kepadamu, an ba'di sifatihi, dari sebagian sifat-sifatnya imro'an. Jadi kamu memuji orang dalam sebuah majlis. Tuh gendut itu baik, gini. Orang. Ternyata di situ ada orang lain yang lebih tahu tentang gendut. Akhirnya orangnya tanya, kamu tahu betul gendut ya? Nah, karena orangnya lebih tahu tentang gendut, yang siang malam runtang-runtung sama gendut. Akhirnya tanya tentang sebagian sifatnya. Terus fawajadah, maka menemukan dia orang kah kepadamu. Fawajada, maka menemukan siapa orangkah kepadamu, biha, dengan sifat-sifatnya gendut, jahilan, ialah tidak tahu. Kamu muji-muji gendut tadi, kamu memang tahu betul. Coba gendut kalau tidur kayak apa? Ya, nggak tahu saya. Nah, ya kan? Nah, kamu kan nggak tahu kan? Nah, kamu kok muji-muji? Ya, yang saya ketahui saja. Nah, kan gitu jadinya. Maka akhirnya orang itu akan berkata, fa innahu, maka sesungguhnya orang, fa innahu, maka pun orang, la jaromah, pasti, tidak boleh tidak bisa tidak. Nah, fa innahu, maka adapun orang, la jaromah, tidak bisa tidak. Yaqulu, berkata siapa orang, anta adapun kamu, bihi, tentang dia, jahilun, ialah gak tahu. Kan bilang kamu ternyata gak tahu, muji-muji gak tahu. Tsumma yasrahu, kemudian menjelaskan siapa orang. Tsumma yasrahu, kemudian menjelaskan siapa orang, sifatihi, kepada sifat-sifatnya orang yang dipuji. Fatukirru lahu, maka mengakui kamu lahu pada orang,
Fatukiru maka mengakui alaika atas awakmu. Alaika atas awakmu. Nah, gitu. Itu. Nah. Jadi ibaratnya seperti itu. Yuhka diceritakan, dihikayatkan. Hikayat itu bahasa Arab ya. Hakayaki, hikayatan, masdar dari hakayaki. Hikayat. Yuhka mabni majhul, dihikayatkan. Annahu sesungguhnya fi zamanina, di zaman kita, kami. Qadimah datang. Ini hikayat ya. Qadimah datang mu'allifun azimun, siapa seorang pengarang besar. Mu'allifun azimun, siapa seorang pengarang azimun yang besar, yang agung. Datang dia ala rajulin, atas seorang laki-laki. Min rijalil jaraidih, dari pimpinan-pimpinannya. Jaraid itu koran ya. Koran. Pik news pik. Koran yang nulis berita-berita. Ada seorang pengarang besar datang kepada seorang dari pimpinan koran. Wakana, dan ada siapa pimpinan koran? Wakana, ada siapa rojul? Huwah, dia rojul. Wa zaujuhu, dan istrinya. La yatrukani, tidak meninggalkan keduanya, pimpinan koran dan istrinya. La yatrukani, tidak meninggalkan keduanya, majlisan, kepada satu majlis. Illa, kecuali madha, memuji keduanya, hadal mu'allifah, kepada pengarang ini. Pengarang yang dengan pengarang agung ini. Tidak meninggalkan kepada suatu majelis kecuali dua orang memuji. Sekarang ada itu si penulis itu, top, dia nulis gini. Pokoknya dia selalu memuji. Setiap ada pertemuan menyampaikan. Sekarang ada si A gini. Oh ya. Wala nadian, dan juga tidak kepada suatu perkumpulan. Wala nadian, dan juga tidak kepada suatu perkumpulan. Illa asnaya, kecuali memuja dua orang. Siapa dua orang? Alaihi, atas pengarang. Mau dipuji terus. Wahuma, dan adapun dua orang, suami is. Wahuma, dan adapun dua orang suami istri. Fi kulli wadin, dalam setiap lembah. Nah, berhenti di lembah manapun. Fi kulli wadin, dalam setiap lembah. Yahmada yamdahani, memuji dia. Yamdahani, memuji. Siapa dua orang? Wa yahmadani, dan sama memuji. Soni ahadal mu'aldalikal mu'allif, kepada perbuatan itu sang pengarang. Wa annahu, dan sesungguhnya adapun mu'allif, pengarang, ahsanah, telah berbuat baik. Siapa pengarang? Ila ummatihi, kepada umatnya. Wa analah, dan memberikan siapa pengarang kepada umat. Wa analah, dan memberikan siapa pengarang kepada umat. Syarafan walian, kepada kemuliaan walian yang mahal. Syarafan, kepada kemuliaan walian yang mahal. Ghali, mahal. Kalau Indonesia gali, ini bukan mahal. Gali ini malah preman. Wa fakhran talidan, dan kebanggaan. Kebanggaan yang membanggakan. Falamma, terus dia selama ini
cerita tentang kehebatan pengarang ini. Nah, ternyata waktu itu si pengarang mau berkunjung ke rumahnya pasangan suami istri itu. Falamma, maka ketika anhallah turun siapa pengarang bisa hatihima di halaman dua orang suami istri itu loh, ya. Falamma anhalla, maka ketika anhalla turun atau sampai siapa pengarang bisa hatihima di halaman keduanya, wahuma, dan adapun mereka berdua suami istri, lam yaraya tidak pernah melihat keduanya kepada pengarang qabla dzalik, sebelum itu. Meskipun dia memuji tapi tidak pernah melihat. Wahuma, dan adapun dua pasangan suami istri tidak pernah melihat kepada pengarang qabla dzalik, sebelum itu. Begitu turun di halamannya, fariha, maka senang keduanya bihi dengan pengarang. Wastabsyaro, dan bergembira keduanya, gembira, saya didatangi pengarang besar. Wa akrama, dan memuliakan siapa dua orang kepada pengarang. Wa akrama, dan memuliakan siapa dua orang kepada pengarang. Wa ayatal ikram, kepada puncak penghormatan, dihormat sak pol-polnya. Disambut dengan senyum, dengan bahasa yang halus, yang lembut, tutur katanya, dengan bahasa tubuh yang sopan, nah, gitu. Monggo, terus disuguhi macam-macam. Walamma qama, dan setelah berdiri keduanya, walamma qama, dan setelah berdiri keduanya, ila ba'di sya'nihima, kepada sebagian urusannya dua orang itu, dua orang suami istri. Fawajadah nadhara, setelah berdiri dua suami istri, ila ba'di sya'nihima, kepada sebagian urusan suami istri, dua orang itu. Nadhara, melihat siapa pengarang, fawajadah, maka menemukan siapa pengarang, kitabahu, kepada kitabnya, kepada bukunya, buku karangannya. Maka menemukan kitabahu, kepada bukunya yang dikarang, lam yufdi, tidak sampai. Atau ini mestinya lam yubdo, ya, qaf lam yubdo, tidak diselesaikan. Khitamuhu, apa penutupnya? Wala yazalu, dan tetap atau senantiasa, wala yazalu, dan senantiasa atau tetap,
Waraquhu apa kertasnya buku. Muttasilan ialah bersambung. Bersambung. Ghairu munfasilin tidak berpisah. Jadi antara kertas itu lengket. Tanda apa? Bahwa bukunya belum pernah dibaca. Jadi sudah memuja-muji segala macam. Ya, kesana kemari tiap hari selalu memuji pengarang. Tapi ternyata apa? Begitu sampai di sana, sang penulis melihat kitabnya belum diselesaikan. Terus kertasnya tidak berpisah satu sama lain. Dalalatan atau dilalatan sama-sama boleh sebagai petunjuk. Dalalatan sebagai petunjuk ala annahuma atas sesungguhnya adapun dua orang suami istri lam yaqra'a tidak pernah membaca dua orang suami istri minhu dari buku harfan kepada satu huruf pun lengket kok. Berarti bukunya nggak pernah dibaca. Kalau sekarang ibaratnya plastiknya belum dilepas. Jadi bukunya masih tetap dalam plastik karena ada plastiknya buku tipis itu enggak dilepas. Walam ya'rifa dan tidak tahu siapa dua orang minhu dari buku kalimatan kepada satu kalimat pun. Nah, ini sindiran cerita ini ya. Sindiran. Jadi memuja-muji terus, pokoknya nggak ada satu tempat kecuali dia selalu memuji. Firdaus diundang rapat langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. Tapi Firdaus nggak pernah mempelajari tentang alamin. Nah, itu ya. Jadi protokol pengajian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari pertama kali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terus Firdaus makan selesai alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya tidak ada suatu apa? Tidak ada suatu tempat, suatu kesempatan Firdaus tadi betul lam yafid tadi. Ayo. Tadi diulang. Maka pengarang melihat ternyata kitabnya lam yafid. Lam yafid belum dibuka khitamuhu apa? Tutupnya. Ibarat covernya, plastiknya belum dibuka ya. Lam yafid. Lam yafid belum dibuka. Khitamuhu apa? Tutupnya. Ya. Padahal sudah gembar-gembor kesana kemari. Segala puji milik Allah. Rabbul. Nah, ternyata belum pernah membaca alamin apa dan tidak pernah tahu. Falamma wadda'ahuma maka ketika meninggalkan siapa pengarang huma kepada keduanya, meninggalkan pamit, bulot nyuwun pamit bapak lan ibu, wan sorofa dan kembali siapa pengarang, arsalah maka mengirim siapa pengarang lahuma untuk suami istri makosson kepada sebuah cerita, karena pengarang ngirim cerita gitu ya, tidak langsung negor, namanya saja pengarang. Jadi kalau pengarang atau apa ya,
pengarang lagu. Ada peristiwa di karang lagunya. Oh, itu namanya pengarang. Kalau novelis ada cerita seperti ini, buatlah suatu novel. Oh, gitu. Maka dia akhirnya mengirim sebuah cerita kepada pimpinan koran. Annahu sesungguhnya liyub himah untuk memahamkan siapa pengarang. Liyub himah untuk memahamkan pengarang huma kepada pasangan suami istri. Tidak langsung pakai cerita. Untuk memahamkan siapa pengarang huma kepada suami annahu sesungguhnya pengarang. Annahu pengarang adroka sudah mengetahui. Annahu sesungguhnya pengarang adraka telah mengetahui annal madha sesungguhnya sanjungan wal hamda dan pujian yang selama ini digembar-gemborkan oleh Firdaus di mana-mana. Nulis surat segala puji milik Allah Tuhan alam semesta. Pokoknya gembar-gembor Firdaus. Ternyata apa? Annal madha sesungguhnya sanjungan wal hamda dan pujian karena ada keduanya ala jahalatin atas suatu kebodohan amya'ah lagi buta. Jadi gembar-gembor yang hanya tidak berdasarkan pengetahuan. Wong bukunya ternyata nggak pernah plastiknya belum dilepas, kertasnya masih lengket. Bikin kisah untuk memberitahu bahwa pujianmu selama ini itu hanya pujian, nggak ada pengetahuannya, nggak berdasarkan ilmu. Wa annasana dan sesungguhnya adapun pujian wa annasana adapun pujian riyaun ialah sekedar pamer ben seakan-akan memuji Allah. Riyaun ialah pamer. Nah itu. Wang qalaba sururuhu dan berbalik sururuhu apa kesenangannya pengarang. Senang kan pengarang dipuja. Wong qalaba bikin kisah seperti itu ya. Wong qalaba dan berbalik suruh apa senangnya pengarang wamman ialah kepada kesusahan. Wa farahuhu dan kegembiraannya hazanan kepada kesedihan. Pengarangnya bikin kisah, akhirnya pengarang ini enggak senang, justru sedih. Nah, ini cerita. Ini sebuah cerita seperti itu, Dus. Ya. Sekarang pertanyaannya, Dus, afala yakunu apakah tidak ada? Pertanyaan ini, afala yakunu apakah tidak ada nasibul muslimina adapun nasibnya orang-orang Islam. Nasibul muslimina adapun nasibnya orang-orang Islam mir rabbihim dari Rabb mereka, pemelihara mereka. Nasibadalikar rajul ialah sama persis nasibnya laki-laki itu wa zaujatihi dan istrinya minal muallifi dari pengarang buku yang dipuja-puji itu. Seperti itu. Karena tidak pernah memahami alamin, ya. Meskipun kemana-mana menyebut alhamdulillahirabbil alamin. Puja-pujian yang sekedar lip service. Ngerti lip service? Hanya kembang lambe. Nah. Jadi alhamdulillah kembang terkadang kalau orang itu mengucapkan alhamdulillah itu juga ya enggak sampai sejauh itu hatinya kok, hanya karena sudah biasa kalau membuat sambutan ya alhamdulillah, wah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah rabbil alamin. Kan enggak sampai ke hati.
hanya kembang lambe. Nah, apakah tidak nasibnya orang Islam sama dengan laki-laki dan istrinya itu? Afala yaqulullah, apakah tidak berkata Allah, siapa Allah, lil muslimin, terhadap kaum muslimin? Afala yaqulullah, apakah tidak berkata siapa Allah lil muslimin, kepada kaum muslimin, antum, kamu semua, tahmaduna, memuji kamu semua ini kepadaku, tahmaduna, memuji kamu semua ini kepadaku, tahmadunani, walakinnakum, akan tetapi kamu semua, walakinnakum, akan tetapi kamu semua, la ta'rifuna, tidak mengetahui, tapi kamu semua la ta'rifuna, tidak mengetahui, min sifati, dari sifat-sifatku, sifat-sifat Allah. Kalau orang tahu alam semesta itu jejaknya Allah. Melihat seperti yang telah disampaikan tadi. Kalau saya jauh-jauh, kamu melihat apa ya? Melihat pohon saja. Apa, habis baterainya? Habis. Carikan anu. Iya. Sudah carikan anu saja kabel. Biar mah. Ada di kamar ambilan. Jadi gini. Ya. Sambil anu ya. Jadi kamu kan begini. Ibarat kamu berjalan ke tengah hutan. Ya. Ke tengah hutan. Terus di tengah hutan kamu menemukan jejak. Paham? Jejak. Kamu tahu, ini berarti dari sini tadi baru ada manusia. Meskipun kamu tidak melihat. Kenapa? Karena ada jejaknya. Begitu kamu tahu jejak, kamu langsung ingat apa? Sebuah nama. Paham? Siapa? Manusia. Kalau jejak kaki kuda, kamu langsung menyebut ini ada kuda. Paham? Sekarang kamu melihat pohon. Pohon itu jejak. Pohon. Ini ada penciptanya. Nah, itu deh. Nah, kamu langsung berkata, wah ini pohon kok seperti ini. Maka kamu akan menyebut nama. Nah, itu asma Allah. Yang 99, Tuhan itu yang menciptakan pohon ini betul-betul Al-Alim, maha mengetahui, Al-Hakim, maha bijaksana, ini batangnya begini, akarnya begini. Nah itu, kamu nyebut nama. Nah setelah tahu nama, kamu mesti kenal sifat-sifatnya. Berarti Tuhan itu begini. Nah akan seperti itu. Kalau mau, jadi tahu dulu, tahu jejaknya dulu. Nah alam semesta itu jejak. Kalau kamu memperhatikan alam semesta, kamu akan tahu namanya. Maka orang dulu ya, meskipun orang kafir itu ya, seandainya tidak karena gengsi ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta bumi? Mesti akan berkata, yang menciptakan alam semesta ini yang maha kuasa. Akan seperti itu. Belum datang agama orang sudah begitu. Kenapa? Karena harus melihat sendiri. Ini kalau gak maha kuasa gak bisa menciptakan ini. Gitu loh. Nah, semakin tahu alam semesta, maka dia semakin betul maha kuasa, maha sempurna, maha mengetahui, maha bijaksana, maha melihat, maha mendengar dan seterusnya. Gitu loh. Akan seperti itu. Kalau semakin mengetahui. Nah, tapi kalau orang hanya, maka seperti kita. Jadi kamu ini kan hanya selama ini didoktrin. Percaya ya. Pokoknya kamu harus percaya kalau pencipta alam semesta Tuhan. Tapi didoktrin ya, percaya. Nah, gitu.
Kamu kalau nggak percaya kamu kafir. Kalau kafir kamu masuk neraka besok. Nah, gitu. Kan itu namanya didoktrin. Nah. Tapi dengan mengetahui, mengilmui kamu, iya. Alam semesta ini luar biasa. Memang pasti diciptakan oleh yang maha luar biasa. Nah, gitu loh. Dengan pengetahuan namanya. Ngerti nggak? Paham maksudnya ya? Antum kamu semua tahmadunani telah memuji kamu semua ini kepadaku, walakinnakum akan tapi kamu semua la ta'rifuna tidak mengetahui min sifati dari sifat-sifatku wa af'ali dan illa qalilan kecuali sedikit, illa qalilan kecuali sedikit, fala u'tiyannakum maka niscaya sungguh akan memberi aku kepada kamu semua. Fala u'tiyannakum maka niscaya sungguh akan memberi saya kepada kamu semua min ni'ami dari nikmat-nikmatku. Sama kalau sudah ada dihidupkan. Hah? Oh iya. Min ni'ami dari nikmat-nikmatku ala miqdari ma sesuai ukuran ma sesuatu araftum yang kamu mengetahui. Nah, maka Allah Ta'ala bisa begitu kepada umat Islam. Ya apa enggak? Kalau umat Islam tidak mengenal sifat-sifat Allah, af'al Allah, maka umat Islam berada dalam keterbelakangan akhirnya. Nah, gitu. Wa akhadha dan memulai yakussu mengkisahkan wa akhadha dan memulai siapa pengarang yakussuh mengkisahkan ardona kepada bumi kita, ma'asyiral muslimin wahai ma'asyiral muslimin, wa yu'tiha wa akhadha dan memulai Allah, ini Allah ya, ini apakah tidakkah Allah akan begini, itu maksudnya. Wa akhadha dan memulai siapa Allah, yakussuh mengkisahkan siapa Allah ardona kepada bumi kita, ma'asyiral muslimin wahai para kaum muslimin. Terus wa yu'ti dan memberikan Allah kepada bumi kita lil umamil ukhra kepada bangsa atau umat-umat lain, lil umamil ukhra pada umat-umat yang lain, allati darasat yang mempelajari al awalimah kepada alam-alam. Nah, nanti Allah akhirnya karena kita tidak mau mempelajarinya, Allah maka tidak akan memberi nikmat yang besar kepada kita. Hanya kita terbelakang dan Allah memberikan kepada umat lain yang mempelajari tentang alam. Dan ini sudah menjadi kenyataan bahwa umat lain ya di luar umat Islam lebih maju dibandingkan kita semua. Allahu adapun Allah lam yursil tidak mengutus, tidak mengirim makosson kepada suatu cerita lil muslimin bagi umat Islam, kama arsalah sebagaimana mengutus al muallifu siapa pengarang dalam cerita di depan itu. Allah tidak mengirim cerita kepada umat Islam sebagaimana pengarang di depan mengirim cerita kepada dua orang suami istri. Walakinnahu akan tetapi dia Allah, walakinnahu akan tetapi dia Allah arsalah mengutus siapa Allah. Dingin sekarang ya. Ini saya kena dingin flu-nya ini. Udaranya dingin.
Iya, keliru kok dibuka tadi. Masih apa? Panas terus ini. Walakinnahu akan tapi dia Allah arsalah. Sudah Romo. Wes. Walakinnahu akan tetapi dia Allah arsala mengirim Allah rijalan pada orang-orang kepada orang-orang wa umaman dan bangsa-bangsa qassu yang bercerita mereka min ardina dari bumi kita, dari tanah air kita. Karena kelalaian kita akhirnya kita terbelakang dan Allah tidak akan mengirim novel sebagaimana pengarang novel mengirim novel. Tapi Allah mengirim orang-orang dan bangsa-bangsa yang bercerita dari bumi kita. Nah, ya, bangsa lain. Contohnya kayak Indonesia ngirim Belanda, ngirim Amerika, ngirim Tionghoa. Mereka hanya yang tahu negara kita. Wa haramuna dan tidak memberi mereka anak kepada kita. Wa haramu dan tidak memberi mereka anak kepada kita dari tanah kita jazaan wifaqa kepada balasan yang sesuai. Allah hanya mengirim bangsa lain yang mengeksploitasi tanah air kita. Gitu deh. Kenapa? Karena itu kesalahan kita sendiri. Allah tidak akan mengirim novel seperti pengarang tadi mengirim novel kepada dua pasangan suami istri. Tapi Allah hanya mengirim bangsa-bangsa yang akhirnya lebih tahu tentang kita. Yang pegang petanya kekayaan alam semesta kita ini bukan kita. Di sana ada emas, di sana ini bangsa lain. Belanda punya petanya, Amerika punya petanya. Nah, mereka rebutan di luar rembukan. Indonesia itu di sananya itu pusatnya minyak. Di mana? Oh, sananya emas, sananya nikel. Mereka yang punya. Gitu, kita nggak punya, gitu loh. Indonesia kekayaan alam sana. Nah, rembukan mereka di luar sana untuk memangsa kita, paham? Untuk memangsa kita, mereka rembukan. Waqad anah dan sungguh tiba waktunya. Waqad anah dan sungguh tiba waktunya. Ayyarji'ah kembali majduna apa keunggulan kita sudah tiba, cuma tinggal kita mau apa enggak. Wa yabzagha najmuna wa yabzagha dan bercahaya dan terang najmuna apa bintang kita. Sudah tiba waktunya untuk kembali apa keunggulan kita. Wa yabzagha dan terang dan bersinar najmuna apa bintang kita. Wa na'rifa dan mengetahui kita Rabbana kepada Rabb kita. Tiba waktunya. Wa annal ardah dan sesungguhnya adapun bumi
Yarithu ialah akan mewarisihu kepada bumi. Ibaduhu siapa hamba-hambanya Allah as-solihuna yang soleh-soleh. Maka ayo orang Islam harus belajar al-alamin, ya, mempelajari alamin. Fa'ardul jannati maka adapun bumi surga. Fa'ardul jannati maka adapun bumi surga, yaitu akan mewarisi kepada bumi surga as-solihuna siapa orang-orang soleh, laha pada bumi surga bil amali dengan amal. Bumi surga akan diwarisi oleh orang-orang soleh dengan amal. Amal itu apa? Berbuat, tidak tidur terus anas, tapi dengan berbuat, beramal. Tancut taliwon do, sing-singkan lengan baju, harus gitu. Wa ardud dunya dan adapun bumi dunia. Wa ardud dunya dan adapun bumi dunia, yaitu akan mewarisi hak kepada bumi dunia as-solihuna siapa orang-orang soleh, laha terhadap bumi dunia bil amal juga dengan amal, tidak dengan berleha-leha, harus dengan beramal. Beramal itu berbuat, melakukan, beraktivitas, tanjut taliwon wal amalu, tapi wal amalu dan adapun amal yataqaddamu mendahulihu kepada amal al ilmu apa ilmu. Tapi amal itu harus didahului oleh ilmu. Karena kalau amal tanpa ilmu itu namanya ngawur, Dud. Kalau ngawur kamu tidak akan mengenai sasaran. Jadi kamu, Dud, meskipun masuk lapangan sepak bola tapi gak belajar dulu teknik sepak bola, akhirnya kamu hanya nendang ke sana, nendang ke situ, gak pernah kena. Akhirnya kamu modar dewe. Gitu ya. Modar dewe. Amal harus didahului oleh ilmu. Nah, kalau melihat keadaan sekarang masih sangat memprihatinkan. Sekarang umat Islam ini, ya Allah, sebagian besar ada, sebagian kecil ada. Nah, kamu semua anak-anak ini ayo belajar yang sungguh-sungguh. Ngerti ya? Jangan terbawa oleh rayuan-rayuan setan. Elang masih kelas 3 SMP, sudah matanya pelirak-pelirik perempuan, durung waktunya. Besok kalau sudah pinter, top, gendut apa ini, baru kawin. Sekarang untuk apa? Pelirak-pelirik. Belajar yang sungguh-sungguh. Panas apa ini? Belajar, ya. Jangan tergoda. Kita belajar tujuan jangan untuk pribadi, ingin memajukan Islam, umat Islam harus begitu, ya. Biar kamu kalau mati syahid. Jadi kalau kamu belajar menuntut ilmu tujuannya untuk memperjuangkan Islam dan umat Islam, maka kamu mati syahid. Nah, gitu loh. Tapi kalau kamu belajar hanya untuk mengisi perut mudut, mati iso mangan. Wah, kamu panganan terus, maka kamu mati sangit. Gitu. Ayo belajar yang sungguh-sungguh, yang giat. Tujuannya untuk apa? Untuk memajukan Islam dan umat Islam. Kalau melihat perkembangan sekarang masih sulit. Umat Islam sekarang jadi bulan-bulanan masih. Umat Islam sekarang masih sangat memprihatinkan. Apalagi di medsos, di dunia maya. Kerjaannya umat Islam ini tidak mau bersatu. Sedikit-sedikit saling gasak, saling gosok, saling gesek. Sedikit-sedikit saling nyinyir, saling bully satu sama lain. Gitu ya. Sangat menyedihkan keadaan. Fakullu ummatin, maka adapun setiap umat, a'rafu, yang lebih mengetahui, bihadzal alam, dengan alam ini, fahiyah, maka adapun umat yang mengetahui, lebih mengetahui, ahakkuh, ialah lebih berhak bihi, dengan alam ini.
Setiap umat yang lebih mengetahui dengan alam ini, maka umat itu lebih berhak dengan alam ini. Wa aula bil fadli, dan lebih utama bil fadli, untuk mendapatkan kelebihan atau keunggulan, keutamaan. Wa aula, dan lebih dulu bil fadli, untuk mendapatkan keutamaan atau anugerah. Wa a'rafu, dan lebih mengetahui, wa a'rafu, dan lebih mengetahui bil hamdi, dengan memuji Allah. Wa a'rafu, dan lebih mengetahui bil hamdi, dengan memuji Allah. Jadi ayo jangan sampai alhamdulillahirabbil alaminnya hanya gembar-gembor gak ada isinya. Sudah? Ada yang tanya? Di Facebook ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Ya kan, Abdullah bin Sa'id bin Mas'ud. Salatul ladzina an'amta alaihim.